Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, puasanya kelihatan banget lemes ya. Semangat dong, duduk di samping sambil makan opak. Salamnya masuk ke kuping tapi nggak kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, jadi semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah aidan, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba aw qala usbah. Shadaqallahul azim wa shadaqar Rasulullah karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube official SD Mutual, gimana puasanya hari ini? Ada yang lagi lemes rebahan, ada yang menunggu buka. Semuanya semoga puasanya lancar. Dan bukan hanya lancar, tapi nanti setelah puasa ini 30 hari ini kita lulus menjadi wisudawati yang nilainya bagus. Jadi puasa ini sama seperti universitas. Kita digodok, nggak makan, nggak minum, nahan marah. Ada orang bikin kesel, kita diam. Karena kenapa? Kita puasa. Nanti setelah bulan puasa lewat, bukan menjadi orang yang malah turun imannya, tapi menjadi orang yang lebih baik. Ayah bunda, anak-anak SD Mutual, bapak ibu guru-guru dan karyawan, semoga kita nanti setelah puasa bisa menjadi orang yang lebih baik. Pemirsa official SD Mutual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Randy akan buka dengan satu kisah. Nah, kisah itu berawal begini. Jadi di Mesir itu terkenal cuacanya panas. Jadi Pak Randy punya teman di Mesir itu, dia cerita, dia menyampaikan satu buah kisah yang mungkin terdengar agak sedikit seram tapi penuh dengan hikmah. Apa kisahnya? Di Mesir itu panas, di satu jalan raya itu ada satu bis. Supir di sana itu terkenal galak-galak. Kalau di Indonesia itu masih mending, kalau di Mesir itu galak. Tapi pada satu hari itu, supir itu merasa adem, tenang. Pokoknya tidak seperti biasanya. Kenapa? Ternyata di dalam satu bis itu semuanya para penghafal Quran. Singkat cerita, ketika bis itu berhenti di satu halte, akhirnya naiklah satu wanita. Maaf. Satu wanita itu bajunya kurang bahannya. Dia naik duduk di samping kakek-kakek yang sepuh sedang ngaji Al-Quran. Karena perjalanan lama, akhirnya diam-diaman, akhirnya dibuka pembicaraannya oleh si kakek tersebut. Kakeknya tanya sama mbaknya, kalau bahasa kita ya, mbak mau kemana? Mbaknya jawab, mau ke kota A, ke kota B. Akhirnya ngobrol-ngobrol seperti biasa, tidak ada masalah. Muncullah di pertanyaan kedua, yang mungkin bisa membuat si perempuan ini tersinggung. Apa pertanyaannya? Si kakek bilang, mbak nggak malu pakai baju seperti itu, bahasa kita ya, nggak malu apa bajunya terbuka seperti itu? Diam mbaknya. Ketika diam, ternyata malah emosi. Maksud bapak apa bertanya seperti itu? Kakeknya hanya bilang, saya hanya bertanya saja, takutnya mbak kedinginan atau karena gerah, kan kita tidak tahu alasannya. Mbaknya nggak terima, perempuan itu nggak terima, si cewek ini nggak terima. Akhirnya dia marah, dia diemin si kakeknya sebentar. Ketika itu perjalanan malam hari, dia berdiri dari kursinya, dia bilang sama kakeknya, Pak, ini ada HP saya. Dilemparlah HP itu ke muka kakeknya. Ini, saya minta tolong sama bapak, kabari Tuhan bapak. Saya minta satu tempat yang paling VIP di nerakanya Tuhan Bapak. Sampaikan ini, dilempar HP-nya, seisi bis itu mendengar dan hanya beristighfar saja. Akhirnya kakek itu kaget dan hanya beristighfar tadi. Akhirnya si perempuan itu pindah. Kalau di bis itu ada tempat duduk yang dekat dengan pintu dan menghalangi pintu itu. Akhirnya wanita itu duduk di situ. Singkat cerita, akhirnya wanita itu tertidur pulas. Setelah tertidur pulas, ada seorang laki-laki yang mau turun
dari bis itu karena sudah nyampe tujuannya. Ketika mau turun terhalang oleh wanita tadi yang sedang tertidur. Akhirnya karena tidak enak menyentuhnya, akhirnya minta tolong seorang perempuan yang juga sebagai seorang dokter. Dokter tapi hafal Quran. Dibangunkanlah Mbak, sekali nggak bangun. Mbak, 2 kali nggak bangun. 3 kali Mbak nggak bangun. Kaget semuanya. Ketika dicek, karena dia seorang dokter, diceklah tangannya, diceklah lehernya, dicek nafasnya. Akhirnya ternyata dikatakan sama si perempuan tadi bahwasanya perempuan yang tadi duduk bersama kakek-kakek tadi sudah meninggal langsung di tempat. Semua bis itu kaget dan hanya beristighfar saja karena mereka mendengar ucapan tadi si perempuan tadi apa? Pak, SMS kan Tuhan Bapak, kabari Tuhan Bapak bahwasanya saya minta satu tempat yang paling VIP di nerakanya Tuhan Bapak. Akhirnya kaget semua, beristighfar semua. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ucapan itu adalah doa. Jadi teman-teman semua, ayah bunda, anak-anak, para penonton yang ada di sini, doa itu ada 3. Ada yang dikabulkan langsung oleh Allah, ada yang ditunda, ada yang diganti. Jadi kalau kita berdoa sebagai umat muslim itu nggak ada yang tidak dikabul sama Allah. Semuanya dikabul. Cuman ada yang ditunda, ada yang diganti. Nah, kisah tadi menceritakan kepada kita bahwasanya kita harus ucap hal-hal yang baik-baik. Apalagi di bulan puasa ini. Kalau ada yang biasa bilangnya kasar, saru, di bulan puasa tidak lagi, itu namanya mengubah. Nah, maka nanti setelah puasa jangan ucap yang buruk-buruk lagi. Karena apa? Ucapan itulah doa. Contoh wanita tadi mengucapkan dia ingin di neraka, akhirnya Allah kabulkan. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan mengucapkan hal-hal seperti itu. Intinya adalah ucapan kita ini, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua, ucapan ke anak itu dengan ucapan yang baik, anak kepada orang tua ucapan-ucapan yang baik, agar senantiasa ucapan itu menjadi doa yang baik. Itu aja yang bisa Pak disampaikan. Semoga cerita ini, kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ucapan itu adalah doa juga yang akan dicatat oleh malaikat dan bisa jadi Allah kabulkan. Maka berdoalah, berucaplah yang baik-baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga puasa kita lancar dan menjadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 1-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina muwaffaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah sadaqallahul azim. Doa berbuka puasa. Dhahabat dhama'u wa batalamil uruqu wa sabatal ajru insya